Sebenarnya gini sih ya, kan kalau kita lihat market tuh kenapa correction-nya lumayan dalam, jadi investor tuh ekspektasinya statementnya harus lebih dovish ya, karena kan kita tahu bahwa kemarin inflasinya sempat turun ke level 8,5%, jadi harusnya arah inflasinya somehow udah lumayan kekontrol. Nah, cuman sebenarnya ketika statementnya itu hawkish, nah itu adalah faktor yang menurut kita lumayan unexpected ya translasinya. Karena sebenarnya pas buat meeting September, ekspektasi dari The Fed itu kenaikannya hanya 50 basis point. Cuman kalau kita lihat statementnya Powell, ekspektasinya most likely itu kenaikannya sebesar 75 basis point. Terus mungkin poin kedua ya, sebenarnya statement yang menurut kita agak lumayan worried adalah kebijakan hawkish ini translasinya akan lebih agresif sih sebenarnya, atau kebijakan moneternya akan lebih agresif karena ada statement terkait cause some pain to the economics. Jadi itu benar-benar akan ada dampak ke perekonomian agresif ini. Sama statement kedua adalah use our tools forcefully. Berarti itu benar-benar memaksa, bukan carefully, cuman forcefully. Jadi ini sebenarnya kayak salah satu kayak bentuk atau komitmen Fed juga. Intinya si inflasi ini harus kembali ke level mereka punya target, itu which dari sisi level 2%. Nah, itu sih sebenarnya. Nah, translasinya sebenarnya gini ya, bahwa setiap kenaikan suku bunga itu pasti nggak akan berdampak positif buat aset-aset yang berisiko, salah satunya adalah saham. Karena pertama, in overall sebenarnya secara financial kita tahu bahwa translasinya adalah beban bunga yang lebih tinggi. Translasinya juga yang kedua adalah secara valuasi itu juga akan lebih rendah karena ada ekspektasi imbal hasil yang meningkat. Jadi valuasi itu yang sebenarnya jadi lumayan pressure ya. Dan sebenarnya yang agak jadi concern juga ya, kalau misalnya kita melihat dari perekonomian di US, kemarin kan kenaikannya 2,25% itu dampak ke perekonomian udah kerasa ya. Jadi kalau kita lihat kayak contohnya di US, itu data manufaktur tuh udah translasinya tuh trennya udah lumayan turun. Kelihatan banget buat beberapa kayak order durable goods, itu nggak begitu bagus. Tulis data PMI, itu trennya juga lumayan turun. Nah, jadi udah ada terlihat dampaknya ya. Karena yang sebenarnya investor agak worried ya, ini kejadiannya mungkin nggak cuma di US doang, cuman ada spillover ke negara-negara yang lain. Kelihatan salah satunya adalah European Central Bank, mereka juga ada adjust, mereka punya suku bunga. Ini yang translasinya juga kalau kita lihat rilis data beberapa negara manufaktur itu juga turun ya. Di Asia juga sama ya. Kalau kita lihat People Bank of Jepang itu juga mereka udah arah atau kebijakannya itu sebenarnya lebih agresif. Beberapa bank lain di South Asia itu mereka juga udah naikin. Nah itu yang sebenarnya menurut kita jadi concern yang paling signifikan sih Mbak Niko ya. Baik, Mas Niko, kalau pendapat Anda, tingkat agresif The Fed ini bisa melebihi 100 basis point atau tidak? Karena sebelum simposium ini kan sebenarnya sempat beredar begitu ekonom memprediksi kalau mungkin naiknya di sisa tahun ini bisa lebih dari 100 basis point, tapi kemudian dibantah juga mungkin ekspektasinya kisaran 50 sampai 75 basis point. Iya, mungkin kalau ibaratnya satu kali meeting 100 basis point, kayaknya kita lihat sih sebenarnya unlikely ya, karena mungkin somehow level-levelnya sekitar 75 basis point sampai 50 basis point. Karena kan ini akan kita lihatnya momentumnya. Cuman yang paling penting adalah gini, kalau kita lihat yang buat meeting the Fed, ini kan sebenarnya puncak Fed rate itu adalah di Maret 2023. Cuman kalau kita lihat buat yang konsensus ekonomi sekarang, itu kenaikan suku bunganya itu akan ada kenaikan 50 basis point. Nah, jadi kalau kita lihat ekspektasi suku bunganya meningkat 50 basis point untuk nanti di meeting Maret 2023 in total sih ya berarti ya. Nah, itu yang sebenarnya menurut kita oh itu udah ke capture nih ekspektasi dari sisi para ekonom atau ibaratnya bonds trader. Kalau kita lihat dari sisi obligasi pun juga sama gitu ya. Maksudnya kalau kita lihat yield di US itu across all duration ya itu naik itu sekitar 50 basis point. Nah, jadi itu yang sebenarnya menurut kita juga oh ini ibaratnya dari sisi kebijakan moneternya translasinya udah agresif sih, Mbak. Baik, Mas Niko, Anda menilai sebenarnya realistik tidak sih mengorbankan pertumbuhan ekonomi demi mengejar inflasi sampai level 2% ini? Sedangkan ini kalau kita lihat ini kan masih juga banyak gejolak geopolitik, begitu belum lagi krisis energi, krisis pangan, begitu. Apakah langkah ini kalau Anda nilai akan efektif? Iya, menurut kita sebenarnya efektif ya, karena sebenarnya kan in overall atau kebijakan dari sisi bank sentral itu kan modelnya adalah inflation frame targeting ya, which sebenarnya kan inflasi itu kita mungkin lihatnya dari dua sisi ya. Kalau inflasi ibaratnya meningkat, itu kan translasinya sebenarnya either itu ada pressure dari sisi supply cost atau permintaannya bagus. Jadi kalau kita bilang inflasi rendah itu pun bukan salah satu indikator yang baik gitu. Berarti it means mungkin terlalu banyak barang atau supply atau demand nggak begitu bagus.
Cuman inflasi tinggi pun juga nggak terlalu positif ya, kayak yang saya state tadi. Nah, jadi sebenarnya kebijakan ini yang kayak tujuannya adalah buat jaga level inflasi di level 2%. Bukan cuma dari The Fed doang ya, The Fed, ECB, mereka kebijakan modelnya adalah inflation from targeting. Bahkan Indonesia pun juga sama, biasanya kita kasih range kan, kayak contohnya misalnya buat Indonesia inflasi at least 3 plus minus 1%. Nah, jadi kebijakannya itu. Nah, inflasi itu adalah dampak atau ibaratnya kayak tanda bahwa perekonomian itu terlalu panas kalau ibaratnya terlalu tinggi. Karena kita tahu bahwa inflasi itu kan bisa dibilang adalah bentuk dari sisi contohnya adalah kayak harga raw materials, translasinya ada di situ. Harga energi, translasinya di situ. Kalau ibaratnya harga-harga material sama harga energi ini terlalu tinggi, itu kan bisa dibilang adalah biaya investasi atau investment cost. Kalau ibaratnya biaya investasi kan berarti mereka punya komposisi laba kotor, itu bisa dibilang kan akan ada pressure karena bahan bakunya naik semua. Bahan baku naik semua, bahan baku logistiknya naik semua. Mereka bisa naikin harga, mau nggak mau, iya, untuk ibaratnya mereka jaga profitabilitas. Cuma translasinya, mau nggak mau kan berarti si suatu company ini harus naikin harga juga. Kalau harganya ini nggak bisa diserap dengan baik karena ibaratnya daya belinya nggak terlalu bagus, pasti kan akan ada penurunan. Nah, jadi yang paling penting sih sebenarnya menurut kita adalah inflasi ini harus stabil ya. Kalau